Beberapa dari kita mempraktekkan kebiasaan ini begitu saja. Ada air yang telah direbus, kemudian karena ingin air hangat, kita mengambil air itu dan kemudian memasaknya lagi. Banyak yang tidak menyadari resiko praktek ini terhadap kesehatan mereka. Check this out. Apa yang terjadi jika kita merebus air terlalu lama atau berulang kali? Ini adalah topik penting yang tidak pernah kita pelajari di kelas kimia, tetapi harus diajarkan. Ketika kita merebus air ledeng, struktur kimiawi air akan berubah. Perubahan ini baik karena adanya panas akan menguapkan komponen yang tidak stabil dan gas yang ada di dalam air. Proses ini membuat air rebusan lebih aman untuk diminum dibandingkan air yang diperoleh langsung dari ledeng. Jika air dibiarkan mendidih terlalu lama atau direbus berulang kali, senyawa kimia di dalam air akan berubah sehingga air menjadi lebih berbahaya untuk diminum. Dengan membiarkan air mendidih terlalu lama, senyawa kimia dalam air rebusan itu tidak hilang, malah menjadi lebih pekat dari sebelumnya. Hal yang sama terjadi jika air direbus berulang kali, karena konsentrasi bahan kimia yang tinggi di dalam air bisa terserap ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan resiko kesehatan. Di antara bahan kimia yang terkandung dalam sumber air ledeng termasuk arsenik, nitrat, dan sumber air ledeng juga mengandung beberapa zat mineral, misalnya seperti garam kalsium. Mineral ini sebenarnya baik untuk kesehatan sampai batas tertentu. Bila asupan melebihi angka optimal, maka akan berbahaya bagi kesehatan kita. Air yang telah direbus dalam waktu yang lama atau berulang kali memiliki konsentrasi mineral yang tinggi, berdampak negatif pada ginjal manusia dan bisa menyebabkan batu ginjal. Efek merusak bahan kimia yang terkandung dalam air yang direbus dalam waktu lama atau berulang kali. Yang pertama ada arsenik. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan jika arsenik adalah ancaman terbesar bagi air minum. Paparan arsenik bisa menyebabkan kadar zat kimia ini dalam tubuh meningkat. Arsenik berpengaruh pada tubuh manusia dan bisa lebih kronis, tapi tergantung pada tingkat kuantitas yang terpapar. Di antara bahaya racun arsenik adalah neuropati perifer, gejala gastrointestinal, kulit yang mudah terluka, diabetes, efek pada sistem ginjal, penyakit kardiovaskular, dan bahkan kanker. Yang kedua ada nitrat. Nitrat bisa ditemukan secara alami di mana-mana, misalnya di tanah, air, dan udara. Tapi bahan kimia itu bisa menjadi berbahaya jika digunakan sebagai pengawet makanan, seperti makanan kaleng, atau jika terkena suhu tinggi, seperti air mendidih. Ketika nitrat terkena suhu tinggi, mereka berubah menjadi nitrosamin yang bisa menyebabkan kanker. Yang terakhir ada fluor. Ada banyak penelitian yang telah dilakukan tentang kontroversi kimia fluorida dan keberadaannya dalam air. Menurut fakta, itu ada di air dan mengancam kesehatan. Berdasarkan studi dari Universitas Harvard yang dilakukan selama 22 tahun, ada kaitan antara paparan fluorid dengan fungsi saraf dan kognitif pada anak. Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal Environmental Health Sciences menyimpulkan jika fluorid dalam air menyebabkan nilai IQ anak-anak turun. Kesimpulannya adalah, menurut Dr. Anne-Marie Helmenstein, penulis di bidang sains, kimia, fisika, biologi, dan matematika, sebisa mungkin hindari menjadikan air mendidih yang berulang kali sebagai kebiasaan. Ibu hamil yang sedang sakit memiliki resiko lebih tinggi terhadap efek konsentrasi bahan kimia di dalam air seperti yang disebutkan barusan. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.